Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fafi Inayatillah, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang bab penyuntingan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Mira Duyana dengan NIM 114 dari kelas 2022C. Yang kedua, Rizky Nurlaili dengan NIM 115 dari kelas 2022C. Yang ketiga, Farah Fariza dengan NIM 152 dari kelas 2022D. Yang keempat, Dini Ayu Pratama dengan NIM 153 dari kelas 2022D. Yang kelima, Lintang Pandu Pradana dengan NIM 154 dari kelas 2022D. Dan yang terakhir, Ali Waludi dengan NIM 155 dari kelas 2022D. Penyuntingan merupakan aktivitas menyiapkan naskah sehingga siap dinikmati oleh pembaca. Penyuntingan karya ilmiah merupakan proses membaca, mencermati, dan memperbaiki naskah karya ilmiah sehingga naskah tersebut siap untuk dipublikasikan. Orang yang melakukan penyuntingan disebut penyunting, yang bertugas menyiapkan naskah siap cetak, merencanakan dan mengarahkan penerbitan media cetak, menyusun dan merakit film atau pita rekaman. Adapun beberapa contoh penggunaan kata penyuntingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyunting bahasa. Berarti penyunting yang menyempurnakan naskah dari segi bahasa, ejaan, diksi, dan struktur bahasa, pengedit bahasa, dan editor bahasa. Yang kedua, penyunting pengelola. Berarti penyunting yang mempunyai tugas dan wewenang mengelola dan melaksanakan kegiatan penyuntingan atau menyiapkan naskah siap cetak atau penyusunan dan perakitan film, pita rekaman atau perencanaan dan penerbitan media massa cetak. Dan yang ketiga adalah penyunting penyelia, berarti orang yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan penyuntingan. Selanjutnya adalah tujuan dari penyuntingan. Penyuntingan sendiri memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Agar sebuah naskah dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga layak untuk dipublikasi. Yang kedua, agar naskah bersih dari kesalahan kebahasaan dan isi materi. Yang ketiga, sebagai jembatan untuk menyampaikan ide dan gagasan penulis kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Lalu ada manfaat dari penyuntingan. Manfaat dari penyuntingan yang pertama adalah bagi penerbit. Hasil penyuntingan yang baik dapat menjaga kualitas dan citra penerbit. Imbasnya tentu saja berdampak sangat positif. Hal ini dapat mempengaruhi kepuasan, kesenangan, dan kesesuaian pembaca, sehingga akan menambah kesetiaan pembaca lama dan memberi peluang hadirnya pembaca yang baru. Yang kedua adalah manfaat bagi penulis. Penyuntingan menjadi jembatan untuk menghubungkan ide atau gagasan penulis ke pembaca agar mudah dicerna dan dipahami. Selain itu, penyuntingan dapat meredam subjektivitas penulis menjadi lebih objektif tanpa menghilangkan ciri khas dari penulis. Selanjutnya yaitu manfaat penyuntingan bagi pembaca, pendengar, atau penonton. Yang pertama, akan terhindar dari kesalahan-kesalahan ejaan dan cetak. Yang kedua, mudah menangkap ide, gagasan, dan maksud yang ingin disampaikan oleh pengunggah. Next, selanjutnya yaitu objek penyuntingan. Penyuntingan isi merupakan kegiatan meningkatkan kualitas isi dengan cara membenahi kesalahan isi dalam karya tulis ilmiah. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan isi karya ilmiah adalah kejelasan argumen, kebenaran data, perumusan konsep dan penjelasan, penggunaan contoh ilustrasi, gambar, diagram, atau tabel, penulisan teknis dan rumus, dan penggunaan rujukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan objek penyuntingan yang kedua, yaitu penyuntingan bahasa. Kegiatan meningkatkan kualitas bahasa dengan cara membenahi kesalahan bahasa. Misal, kesalahan penulisan atau penggunaan ejaan, huruf, tanda baca, kata, diksi, frasa, istilah, klausa, kalimat, dan wacana. Yang ketiga, yaitu penyuntingan teknis. Penyuntingan teknis sendiri adalah kegiatan kualitas teknis dengan cara membenahi kesalahan teknis. Hal-hal teknis
Yang perlu dicermati adalah ketepatan penggunaan huruf, ukuran huruf, jarak baris, spasi, ukuran kertas, penomoran, dan peletakan halaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang perbedaan penyuntingan media cetak dan non-cetak. Media cetak pertama harus dapat membaca, dilihat, tidak perlu tempat khusus, terbatas ruang dan waktunya, mudah didokumentasi, distribusi terbatas, dan berbentuk tulisan. Dan perbedaan media cetak dengan media non-cetak adalah media non-cetak tidak harus dapat membaca, dilihat, didengar, atau diperhatikan, perlu tempat khusus, tidak terbatas atau lebih luas, perlu tempat atau alat bantu untuk memahami, distribusi tidak terbatas, tulisan, suara, dan gambar. Kemudian di sini saya juga akan membacakan dan mempresentasikan ragam media cetak, yaitu 1. Nawala atau newsletter, yang kedua surat kabar, yang ketiga tabloid, yang keempat majalah dan jurnal, dan yang kelima buku. Sekian, terima kasih. Ragam media non-cetak. Media merupakan sebuah alat komunikasi tidak langsung antara sumber pesan atau a source dengan penerima pesan atau a receiver. Contoh dari media non-cetak ada radio, televisi, film, dan internet. Demikian presentasi secara asinkron video dari kelompok kami mengenai bab penyuntingan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.